Baik, puji Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam program Cahaya Mansinam dari TVRI Papua Barat. Terima kasih, saya berdoa dan meyakini bahwa pemirsa kita semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun di hari-hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami bangga karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Karena di kayu salib Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menebus setiap kehidupan kami. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kami terus akan bergerak dan bertumbuh dan melihat semua rencana Tuhan serta menggenapi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir dari pemberitaan firman ini, biarlah kami menangkap sesuatu, Roh Kudus bekerja sehingga firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini mari kita akan belajar sesuatu yang akan saya sampaikan, dan mari kita tangkap sesuatu apa yang Tuhan inginkan ketika kita hari-hari ini menapaki Paskah di tahun 2023. Saudara-saudaraku, apa yang kita inginkan hari-hari ini? Para pemirsa, apa yang hari-hari ini kita doakan? Hari-hari ini pencapaian apa yang kita inginkan? Tetapi dalam semua proses pencapaian itu kita sampai di titik di mana titik itu kita tahu bahwa kita mengalami kelemahan, stagnasi, bahkan kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan selama ini tidak ada manfaatnya bagi kita. Tapi hari ini Tuhan berjanji kepada kita bahwa barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru bagi kita. Baik, perenungan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang menantikan Tuhan. Sekali lagi, kita akan berbicara tentang menantikan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, satu ayat yang saya akan baca bagi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 31 dari Yesaya 40 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kitab Yesaya ini secara statistik, ada 66 pasal dalam kitab Yesaya, ada 1262 ayat, dan ada 37.044 kata. Penulisnya sendiri adalah Yesaya. Dan tema umum dari 66 pasal ini adalah tentang hukuman dan keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, dalam pasalnya yang ke-40 yang kita baca tadi, ini berbicara tentang keselamatan untuk bangsa-bangsa yang ada dalam pembuangan. Salah satunya adalah Israel, negara yang dipunyai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan mereka akhirnya diberkati Tuhan, tapi kemudian Tuhan izinkan mereka sampai di lembah kekelaman. Dalam saat di lembah kekelaman itu mereka berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolong. Dan dalam ayat 31 ini Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan kekuatan baru itu seperti apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Para pemirsa TVRI Papua Barat dan dimanapun yang punya kesempatan untuk menonton program ini, kita tahu bersama bahwa ketika badai datang, semua makhluk itu berlindung, apalagi namanya burung. Mereka berlindung mencari tempat aman. Tetapi berbeda dengan Raja Wali, justru dalam keadaan badai itu, dia akan mencari tempat yang tinggi. Ketika badai semakin kuat, dia akan mengepakkan sayapnya. Dan ketika badai itu menerjang dengan maksimal,
Disitulah akhirnya Raja Wali dia naik terbang. Dia menunjukkan bahwa dia penguasa alam semesta. Dia menunjukkan bahwa dia adalah penguasa angkasa. Di mana ketika orang berlindung dan ketakutan, justru di situ dia menunjukkan kekuatannya. Dia mengepakkan sayapnya dan dia melawan badai itu. Dan akhirnya dia adalah seorang Raja Wali pemenang dalam angkasa itu. Nah, saudara-saudaraku, itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dilanjutkan dalam penjabaran berikutnya, dikatakan mereka yang menantikan Tuhan adalah mereka yang berlari-lari tapi tidak pernah menjadi lesu. Mereka terus berlari-lari tapi mereka tidak pernah menjadi capek. Mereka terus berlari dan dengan penuh semangat dan bergairah. Itulah orang-orang yang menantikan Tuhan. Selanjutnya dijabarkan orang-orang yang menantikan Tuhan adalah mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan kita secara global, kita dihadapi dengan berbagai macam masalah secara global. Tahun 2020, 2021, 2022, dunia dan Indonesia mengalami sebuah krisis kesehatan yang begitu fatal, di mana virus corona menguasai dunia ini. Ketika kita selesai mau meninggalkan virus ini, pandemi mulai dicabut. Kemudian Sekjen PBB diperkuat lagi oleh Presiden Joko Widodo berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tahun yang begitu banyak kekacauan. Bahkan dikatakan diperkirakan ada 66 negara akan ambruk ekonominya. Nah, saudara-saudaraku, tentunya tidak sembarangan kalau presiden mengatakan demikian kalau tidak punya data yang akurat. Nah, orang-orang yang memberikan data kepada presiden adalah orang-orang yang punya kompetensi dan ahli di bidang ekonomi dan manajemen. Saudara-saudaraku, kemudian tidak berapa lama di bulan Februari dikatakan dalam Direktur Pelaksanaan IMF Kristalina Georgieva berkata bahwa memberikan peringatan dan wejangan terkait kondisi global yang kian tak menentu. Perlu kita pikirkan hal yang tidak terpikirkan, karena kita hidup dari dunia yang lebih rawan goncangan karena pandemi COVID-19, serangan Rusia ke Ukraina, gempa bumi di Suriah dan Turki. Saudara-saudaraku, tidak berapa lama lagi di awal bulan Maret, ekonom profesor di New York University Rubini berkata, merujuk reeskalasi konflik Rusia dan Ukraina berdampak sangat luas. Demikian Cina dengan Amerika, Presiden Cina mau mempersatukan Cina dan Taiwan, uji coba nuklir Korea Utara, Iran dan Israel. Dan ini menunjukkan kita sudah masuk dalam perang dunia ketiga. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan seperti ini, kemudian para pengusaha, para pebisnis mendengarkan cerita ini, sepertinya hari-hari kita ini sudah pendek. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika badai dia akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dia akan terus berlari-lari, dia tidak pernah menjadi letih. Dia akan terus berjalan-jalan dan dia tidak pernah menjadi lelah. Pertanyaan bagi kita semua, Bapak Pendeta, kalau begitu apa syaratnya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana orang Kristen cara menanti-nantikan Tuhan? Nah, saya akan bagikan dalam waktu yang singkat ini ada 3 cara orang Kristen menantikan Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang menantikan Tuhan, yang pertama adalah orang itu suka berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada kekuatan lain di muka bumi ini selain kita hanya berdoa kepada Tuhan. Selalu saya berkata ada bagian yang kita bisa kerjakan. Kita kerjakan dengan kekuatan, kemampuan dan akal budi kita. Tapi ada bagian-bagian tertentu di mana manusia tidak bisa mengerjakan. Dan bagian-bagian yang tidak bisa manusia kerjakan, itulah bagiannya Allah untuk mengerjakan. Mari kita banyak berdoa hari-hari ini. Berdoa tidak berbicara tentang lingkup ruangan. Berdoa tidak berbicara tentang waktu. Tapi berdoa berbicara tentang gaya hidup.
Berdoa berbicara tentang style di mana kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berdoa. Di atas kendaraan bermotor roda 2 kita berdoa. Di atas roda 4 kita punya sikap adalah sikap berdoa. Di mana kita selalu berserah terus kepada Tuhan. Kemanapun kita akan berbisnis, usaha yang kita kerjakan selalu diawali dengan doa. Itu artinya kita adalah orang-orang yang selalu duduk untuk menantikan Tuhan. Maka ketika kita suka berdoa, kita diberikan kekuatan. Orang-orang yang suka berdoa diberikan pengurapan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas yang diembankan, dan tugas itu akan diselesaikan sampai selesai. Dan ketika sampai selesai tugas itu adalah sempurna. Saudara-saudaraku, dalam program Cahaya Mansinam kesempatan hari ini, orang yang menantikan Tuhan, yang pertama adalah dia suka berdoa. Yang kedua, orang-orang yang menantikan Tuhan adalah dia suka menyembah. Kenapa saya harus katakan menyembah? Saudara-saudaraku, kita harus tahu bersama bahwa salah satu tujuan diciptakannya saya dan pemirsa, salah satu tujuan diciptakannya Tuhan untuk manusia adalah menjadi penyembah. Kenapa saudara-saudaraku? Penyembah artinya adalah orang yang dibawa dan dia sedang menyembah yang di atas. Yang dibawa adalah manusia, yang di atas adalah pencipta. Karena Tuhan berkata bahwa marilah kita bentuk manusia serupa dan segambar. Sesudah itu Tuhan berkata dia hembuskan nafasnya lagi untuk menghidupkan Adam. Jadi sesungguhnya hidup kita ini adalah bagian yang sangat integral dengan Tuhan itu sendiri. Bila kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia, maka itu merupakan kesukaan Tuhan. Bapak Ibu, malaikat juga menyembah Tuhan. Malaikat ribuan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan merindukan bahwa mereka yang punya gambar dan serupa dengan Dia, itu juga menyembah Tuhan. Itu merupakan kerinduan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka ketika firman Tuhan berkata ketika kita menyembah Dia, maka kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Mamon, kita akan menjadi serupa dengan Mamon. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan, karena Dialah yang kita sembah. Saudara-saudaraku, di dalam Roma pasal 6 ayat 9, dalam momen Paskah yang berbahagia ini, saya akan baca bagi kita Roma 6 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara-saudaraku, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, karena dia tahu hidupnya ini telah ditebus oleh Tuhan, dan dia telah menjadi satu di dalam kematiannya. Di belakang saya ini adalah gambar salib. Saudara-saudaraku, dalam artikel yang saya baca, bahwa salib yang Yesus pikul itu mempunyai berat 150 kilogram. 150. Jadi salib itu lebih berat daripada tubuh Yesus. Dikatakan bahwa salib itu panjangnya 4 meter 572 senti. 4 meter. Kemudian lebarnya bentangannya adalah 2 meter 438 senti. Saudara-saudaraku, itulah salib yang dipikul Yesus dengan berat 150 kilogram. Dilanjutkan, ada 5.480 luka di sekujur tubuh dari kepala sampai di kaki. Dikatakan ada 150 luka dalam punggungnya yang dalam. Kemudian dilanjutkan ada 17 duri, dan duri itu beracun yang dilingkar sebagai mahkota dari Yesus Kristus. Untuk memasukkan mahkota berduri itu, mereka harus pakai suluh untuk membantu memasukkan itu.
Saudara-saudaraku, begitu besar pengorbanan Yesus bagi kita. Begitu luar biasanya Yesus dia menderita untuk Bapak, Ibu, dan saya. Maka kerinduannya adalah, mari jadikanlah dia sebagai pusat penyembahanmu. Jadikanlah dia sebagai pusat penyembahanmu. Dan dari sorga dia menginginkan dan ingin melihat penyembahnya. Penyembah adalah orang, penyembahan adalah hidup, gaya hidup yang dinaikkan. Dan ucapan syukur yang diberikan kepada Sang yang disembah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia selalu akan suka menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan adalah gaya hidupnya. Bukan karena dia ada di gereja dia disebut menyembah Tuhan. Tetapi ketika dia di gereja dia adalah penyembah Tuhan, di mana kehidupannya, karakternya adalah surat Kristus yang terbuka. Ketika dia di rumah bersama dengan istri, suami, anak-anak, dia mempunyai gaya hidup Kristus yang saling mengasihi. Ketika demikian dia ada di tempat kerja, dia akan mengasihi, kemudian dia juga menerima satu sama lain. Kalau dia pimpinan, dia akan menjadi pemimpin yang baik karena Kristus yang hidup dalamnya. Itulah orang yang suka menyembah. Yang ketiga, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Papua Barat, orang-orang yang menantikan Tuhan. Yang ketiga, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan ini merupakan bagian dari komitmennya. Membaca firman Tuhan ini merupakan bagian yang bergairah, lebih semangat dibandingkan membuka FB atau media sosial. Tapi firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Karena memberikan nutrisi, vitamin-vitamin yang begitu kuat dalam tubuh kita. Sehingga kita kuat dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang menjadi patokan dalam kehidupan kita untuk kita terus berjalan dengan Tuhan. Demikian juga yang tertulis demikian. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Bagi pemirsa yang masih muda, ini firman Tuhan untuk engkau. Bahwa ketika engkau suka membaca firman Tuhan, firman itu akan menjaga engkau dalam setiap langkah hidupmu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 juga berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Mari kita terus hidup di dalam terang. Mari kita berjalan sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri karena kita ada di dalam terang. Firman itu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Sehingga karya salib yang begitu hebat, yang luar biasa itu akan menjadi kehidupan yang selalu dalam kehidupan kita untuk membuat kita bergairah. Bergairah untuk selalu berdoa, menyembah Tuhan dan membaca firman-Nya. Luar biasa, salah satu orang yang suka membaca, ciri-ciri orang yang suka membaca firman Tuhan. Itu seperti saya kutip dari Eleanor Roosevelt berkata demikian. Orang hebat selalu berbicara mengenai ide, mengenai gagasan. Orang biasa berbicara tentang kejadian yang ada di sekitarnya. Tetapi hanya orang kecil suka berbicara tentang orang lain. Orang kecil inilah orang-orang yang selalu hanya berbicara dan melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Mari kita hidup menjadi orang-orang yang besar. Kita hidup menjadi orang-orang yang hebat. Karena firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga pembicaraan-pembicaraan kita, perenungan-perenungan kita, ketika kita kumpul bersama-sama, fellowship dengan teman-teman kita akan membicarakan hal-hal yang baik mengenai ide-ide dan gagasan. Apa yang harus kita bisa kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Papua Barat dalam program Cahaya Mensinam. Pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita untuk selalu bergairah dan terus menantikan Tuhan. Kadang-kadang menantikan Tuhan ini kita rasa sepertinya terlalu membosankan. Tapi justru di situ adalah merupakan keputusan bagi kita.
ketika kita sukses untuk menantikan Tuhan, maka kita akan lihat bahwa kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan berlari dan tidak pernah menjadi letih. Dan kemudian kita berjalan dan tidak pernah menjadi lesu. Terus berjalan dengan Tuhan. Maka orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan suka berdoa, suka menyembah, dan suka membaca firman Tuhan. Kiranya firman pada kesempatan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan ini memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi tantangan dan masalah. Firman Tuhan ini akan membawa kita kepada kekuatan yang baru ketika kita ada dalam titik terendah. Dalam keterpurukan, Tuhan akan mengangkat kita. Terus menantikan Tuhan. Maka engkau akan melihat, engkau akan menjadi orang-orang Kristen Raja Wali. Kau akan menjadi orang-orang Kristen seperti para atlet yang terus berlari, berjalan, dan tidak pernah lesu, dan tidak pernah merasa letih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Saya berdoa supaya kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri kesempatan yang berbahagia ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan rahmat dan kasih-Mu, biarlah kami adalah menjadi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Seperti Daud berkata, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami keluar sebagai pemenang. Kalau kami yang hari ini dalam keterpurukan, Tuhan angkat kami. Kalau hari-hari ini kami ada dalam titik terendah, Tuhan jaga kami dan menolong kami. Ketika kami ada dalam jalan buntu Tuhan berikan kami jalan keluar. Bapa yang baik, kami juga berdoa hari ini untuk TVRI Papua Barat. Tuhan berkati. Demikian para pimpinan, pegawai, staf, para kru dalam program Cahaya Mansinan. Tuhan Kau berkati. Kami juga berdoa untuk kota tercinta, kota Manokwari, Tuhan berkati. Provinsi Papua Barat, Tuhan juga berkati. Tanah Papua dan Indonesia. Para pemangku-pemangku jabatan, Tuhan berkati mereka. Diberikan kekuatan, diberikan semangat. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu menantikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.